akhirnya tembus 1,4 jutaan dalam sehari teman-teman, namun naik turun bisa dilihat ya. Ya wajar karena akun baru juga. Dan untuk data akun TikTok seller saya ini bisa dilihat itu tanggal 12 sampai 18. Ini juga mulai tanggal 10. Karena di HP tidak bisa disetting custom ya, jadi secara default bisa dipilih 7 hari sebelumnya. Kalau di laptop itu bisa kita custom, dalam arti tanggalnya ya yang kita custom. Kemudian ini bisa dilihat, dan nama toko saya Co Shop Center, bisa dilihat itu ya. Namun mau saya ganti karena jualannya itu skincare, biar keren gitulah, ada skin-skinnya gitu nanti. Karena Co Shop ini sebelumnya mau saya pakai jualan random ya, namun karena penjualan di skincare ini cukup tinggi, mau saya fokusin aja ini untuk grafik penjualannya teman-teman. Meskipun modal HP, kita bisa membangun usaha secara digital menggunakan TikTok Seller dan TikTok Creator, dimana part 1 sampai part 3 di video sebelumnya yang khusus membahas digital marketing untuk TikTok sudah teman-teman lihat. Bagi yang menyimaknya ya tentunya, buat yang belum silahkan disimak agar nggak bingung, karena alurnya itu part 1, part 2, part 3 sampai part 4 yang ada di video ini. Dan sebelumnya, selamat datang di channel Handako PS. Di video ini saya akan berbagi strategi marketing tanpa modal, namun potensinya besar banget karena sesuai dengan target market yang kita inginkan, sesuai dengan produk yang ingin kita jual. Jadi di situ adalah salah satu kunci agar kita bisa mendapatkan banyak closing, yaitu produk kita sesuaikan dengan target marketnya, atau target market tersebut kita berikan produk sesuai dengan yang mereka inginkan. Dan di situ memang kita bisa menggunakan ads sebagai opsionalnya, namun ads butuh modal teman-teman, dan tidak instan juga di awal, butuh data yang matang. Namun kalau kita menggunakan strategi marketing yang akan saya bagikan di video ini, itu bisa tanpa modal, bisa juga pakai modal, tapi tergantung kita menstrukturnya. Kalau saya pribadi lebih suka yang tanpa modal teman-teman, dan akan saya tunjukin langsung aja ya. Di sini kita bisa menfilter terlebih dahulu kreator-kreator yang ada di TikTok. Di bagian search diketikkan aja review skincare. Kalau di aplikasi juga sama, nanti akan muncul hasilnya seperti ini, dan kita bisa filter satu-satu ya, kita kumpulin maksudnya semua kreator yang memiliki follower tinggi dan jumlah like-nya itu tinggi juga, sehingga sinkron ya. Untuk trust-nya juga sudah bisa kelihatan dari jumlah like yang didapatkan oleh kreator tersebut. Nah, kreator yang seperti itu adalah kriteria yang bagus. Nah, kita bisa mengontak satu persatu, kita berikan agreement, bisa pakai fee setiap kali review dari produk yang kita endorse, atau menggunakan bagi hasil. Setiap kali ada closing, mereka akan mendapatkan bagi hasil yang kita sesuaikan dengan yang disepakati lah intinya. Yang terpenting di luar dari strategi marketing yang kita terapkan harus bagus dan bisa menjangkau audiens yang luas, kita juga harus memiliki sumber atau koneksi atau jaringan di mana kita bisa mengambil produk yang akan kita jual kembali itu dengan harga dasar ecer, sehingga begitu masuk ke market atau pasar, kita juga bisa bersaing masalah harga teman-teman. Terkadang kompetitor yang mungkin strategi marketingnya itu kurang kuat, mereka bisa aja bermain menjatuhkan harga. Nah, di situ apabila kita sama-sama bisa mendapatkan produk dengan harga dasar ecer, ya kita sesuaikan dengan harga yang sedang berlaku ya, atau sedang mengalami persaingan tersebut. Namun di sini poin A-nya, kalau kita bisa mengoptimalkan strategi marketing, maka kita bisa memiliki 2 poin penting yang tersinkron, yaitu harga dasar ecer dan strategi marketing yang bisa menjangkau audiens yang luas, sehingga rasio closing yang bisa kita dapatkan di store kita itu bisa maksimal. Jadi dua itu tidak bisa dipisahkan kalau menurut saya pribadi. Secara pengalaman ya, dulu waktu dolar masih nggak setinggi sekarang, itu juga saya melakukan 2 bisnis, yaitu just tip dan impor, yang saya jual lagi di Indonesia, yang saya ambil dari luar negeri ya, market luar, dimana di situ saya bisa bermain harga karena saat itu dolar lagi rendah. Kalau sekarang lagi tinggi ya, untuk impor produk dari luar itu saya stop dulu dan bermain di ya lokal lah. Meskipun lokal, kayak spare part itu profitnya juga lumayan tinggi teman-teman. Kayak skincare itu repeat ordernya yang luar biasa dan lain sebagainya. Jadi di sini kita harus bisa memandang peluang produk apa yang laris banget atau banyak peminatnya. Di situ bisa kita maksimalkan. Dan di TikTok ini juga
itu bisa kita hubungkan dengan 4 atau lebih, yang jelas ada batasannya sesuai dengan ketentuan di TikToknya sendiri ya, TikTok Seller tentunya. Itu untuk akun pemasaran. Di sini yang dahsyatnya teman-teman kalau kita bisa memaksimalkannya. Nah, di sini saya akan contohkan, saya bukakan TikTok Seller saya. Nah, ini bisa dilihat teman-teman. Akun pemasaran. Nah, di sini kita bisa menambahkan hingga 4 untuk awalan ya. Ini bisa dilihat keterangannya, info penting. Anda bisa menautkan 4 akun pemasaran. Jadi 4 akun pemasaran di sini itu bisa dijadikan tier 1 ya, atau tier 1, di mana mereka itu yang bisa memasarkan produk kita melalui akun kreator mereka yang sudah kita temukan di sini misalnya yang sesuai dengan video sebelumnya ya, atau menit sebelumnya, di mana kita mencari reviewer skincare di akun kreator yang ada di TikTok. Kemudian mereka kita kontak satu-satu, di mana mereka yang menerima kerjasama dengan kita, maka akun TikToknya kita bisa tautkan di ini 4 akun pemasaran yang tersedia. Jadi tinggal ditekan aja di bagian sini, tautkan akun TikTok baru di sini ya teman-teman. Nah, untuk keterangan lebih lanjut juga di sini bisa dibaca. Dan untuk awalan memang 4 setidaknya harus terpenuhi agar penjualan yang kita dapat di store kita itu bisa maksimal. Jadi mereka secara nggak langsung akan bekerja sama dengan kita terus. Mereka akan mendapatkan income dari bagi hasil yang kita terapkan sesuai dengan agreement atau ketentuan atau sesuai dengan kesepakatan. Dan seiring berjalannya waktu, kalau mereka terus berkembang, maka penjualan kita juga akan semakin meningkat teman-teman, kayak gitu. Di sini dimasukkan aja misal add apa nama TikToknya ya. Jadi setelah itu langsung berikutnya ya diikuti dengan keterangan-keterangan yang tersedia lah. Yang jelas mudah banget teman-teman. Dan kalau 4 ini sudah terpenuhi, maka ya karena mereka sudah memiliki follower tinggi, instan teman-teman untuk penjualannya. Ya saya pribadi lumayan ya untuk penjualannya, meskipun produknya belum lengkap saya input. Ya dulunya memang store saya ini K-Shop Center itu untuk produk campuran, tapi karena ya skincare cukup tinggi untuk penjualannya, ya sudah saya fokuskan ke situ. Mau saya ganti juga nama tokonya sehingga biar nggak campuran, ada skin-skinnya pokoknya. Nanti ini masih saya pikirkan untuk namanya dan juga logonya. Yang jelas potensi di TikTok Seller ini benar-benar jempolan banget. Jadi pada part keempat ini, poin pentingnya adalah strategi marketing by endorse, di mana kita bisa menerapkan 2 sistem, yaitu bagi hasil untuk berapa persennya sesuai dengan kesepakatan. Yang jelas makin besar untuk kreatornya, makin besar kemungkinan mereka minat atau mau ya teman-teman. Yang kedua adalah by fee. Nah ini kebanyakan mereka mau lah intinya. Jadi fee ini sesuai dengan budget masing-masing. Kalau budgetnya tinggi, bisa menargetkan kreator yang followernya makin tinggi juga, makin besar maksudnya. Kalau bagi hasil, ya meskipun followernya kecil maupun besar biasanya mau, asal bagi hasil berapa persennya itu mereka sesuai dengan yang mereka inginkan lah. Meskipun kita dapatnya kecil teman-teman, tapi dikalikan aja berapa banyak closing yang bisa kita dapatkan dan berapa banyak repeat order yang bisa kita dapatkan juga. Namun di sini kalau kita tidak bisa mendapatkan produk dengan harga dasar ecer, ya strategi ini mungkin kurang maksimal ya. Tapi kalau kita memiliki koneksi atau sumber di mana kita bisa mengambil produk dengan harga dasar ecer, maka strategi ini bisa powerful banget dan hasilnya bisa besar banget. Dan hasil yang bisa kita dapatkan nanti itulah kita putar untuk ads teman-teman, ads marketing. Namun ads marketing mungkin akan saya ajarkan atau saya buatkan tutorialnya dari nol tentunya. Itu mungkin nanti ya di tahun depan lah, kemungkinan saya akan luangkan waktu untuk membuat tutorial menggunakan ads marketing. Namun di awal diusahakan kalau kita masih pemula, meskipun keluar modal, jangan besar-besar teman-teman, seminim mungkin lah, karena untuk trial error di dunia bisnis di era digital ini benar-benar harus banyak yang harus kita kuasai, instrumen-instrumen, kemudian tool-tool kalau kita menggunakan tool ya. Namun kalau natural ya strategi ini tadi sudah cukup powerful, asal kita bisa memberikan agreement lah kepada kreator, dimana kita mengendorse mereka itu dengan fee yang memadai atau bagi hasil yang sesuai dengan mereka inginkan. Kita nggak perlu mengambil banyak teman-teman, yang jelas meskipun kecil tapi volume dari penjualan kita tinggi, maka hasilnya juga besar juga, dimana mereka kalau bekerja sama dengan kita terus, maka itu enaknya dalam jangka panjang mereka bisa terus bermitra dengan kita teman-teman. Mungkin di video ini segini dulu yang bisa saya bagikan. Di part berikutnya nanti akan saya bahas
membahas lebih dalam lagi. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman yang sedang mendalami strategi marketing. Dan jangan lupa tekan like untuk video saya ini dan subscribe channel Handako PS sehingga teman-teman bisa mendapatkan video-video baru setiap kali saya mempublikasikan video baru di channel Handako PS ini. Sekian, terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.